Soalnya sering beli makanan online juga kan dibungkusnya pakai plastik, jadi praktis aja gitu. Sebenarnya saya masih suka pakai plastik sih untuk sehari-hari, karena kalau misalnya sekarang pengganti plastik itu kan masih belum ditemuin yang lebih efektif daripada plastik. Jadinya kalau misalnya plastik itu lebih simple terus murah juga. Kalau misalnya yang lain kayak misalnya plastik singkong gitu-gitu kan masih agak mahal menurut saya buat dipakai ke sehari-hari. Plastik telah menjadi bagian dari hidup kita dan kita bisa temuin plastik di mana aja. Baik itu di bungkus makanan, botol minuman, hingga kantong belanjaan. Tapi pernah nggak sih kita mikir setelah kita pakai plastik itu dan plastik itu kita buang, plastik ini kemanain? Kalau misalnya plastik itu terus numpuk dan numpuk, bagaimana dunia ini 10, 20, atau bahkan 50 tahun ke depan? Yuk sama-sama kita lihat dampak dari sampah plastik. Sampah plastik bukan berdampak bagi lingkungan aja, tapi sampah plastik udah berdampak bagi hidup kita. Setelah bertahun-tahun, plastik terurai dan menjadi mikroplastik. Nah, apa sih itu mikroplastik? Mikroplastik adalah potongan kecil plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Mikroplastik berasal dari berbagai sumber, termasuk produk kosmetik, pakaian berbahan sintesis, sampah plastik, serta jaring dan alat-alat plastik lainnya yang digunakan di lingkungan perairan. Pernah nggak sih kita penasaran? Kita udah tahu nih, oh sampah plastik itu berbahaya bagi lingkungan, bagi tubuh kita. Tapi kenapa kita tetap melakukannya? Nah, ternyata ini tuh bisa dibahas melalui teori sosial. Nah, yuk simak yuk pembahasan tentang teori ini. Yang pertama itu ada namanya teori perilaku. Teori ini tuh bilang kalau misalkan perilaku yang kita ciptakan itu dipengaruhi oleh reward dan juga punishment. Yang artinya apa? Kalau misalkan sesuatu itu ada rewardnya, kita akan cenderung mau melakukan hal itu terus-menerus. Tapi kalau misalkan ada punishment atau hukumannya, kita berusaha untuk stop ngelakuin itu. Terus apa hubungannya sama sampah plastik ini? Aku akan kasih pemisalan. Misalnya nih, kalau misalkan sampah plastik kita daur ulang dan kita mendapatkan poin atau mendapatkan uang, kita cenderung ngelakuin itu terus. Tapi kalau misalkan ketika kita buang sampah sembarangan dan kita dapat punishment, kita akan stop untuk ngelakuin itu. Mungkin di Indonesia udah ada beberapa station untuk daur ulang, tapi belum banyak tersebar di seluruh daerah Indonesia. Dan juga punishment yang ada di Indonesia belum seketat itu. Jadi hal ini membuat masyarakat Indonesia itu masih agak bodoh amat ya sama sampah plastik ini. Ternyata bukan cuma faktor reward ataupun punishment aja, tapi ada faktor lain yang namanya niat. Nah, ini masuk ke teori baru lagi nih. Nama teorinya adalah Planned Behavior Theory. Jadi di teori itu bilang kalau misalkan orang niat, maka dia akan cenderung mengambil suatu tindakan. Nah, tapi tindakan itu didasarkan oleh 3 hal lagi. Pertama itu dari sikap kita. Nah, sikap kita itu artinya dari dalam diri kita sendiri. Nah, apakah kita merasa suatu hal itu penting untuk dilakukan? Misalnya nih, jika kita merasa, oh, daur ulang itu penting dan bermanfaat untuk kita, maka kita akan lebih mau melakukan itu lagi. Jadi kita akan terbiasa untuk daur ulang setelah kita menggunakan sampah-sampah plastik tersebut. Kedua itu ternyata nggak cukup loh dari dalam diri kita aja, tapi kita butuh lingkungan yang mendukung hal tersebut. Jadi apakah orang-orang di sekitar kita ngelakuin hal yang sama? Misalnya nih, kalau teman-teman kita atau keluarga kita kemana-mana selalu bawa tumbler sendiri, selalu bawa kantong belanjaan sendiri, maka kita akan menjadi ikut-ikutan bawa botol minum sendiri ataupun tumbler sendiri. Karena pastinya kita akan merasa kita lebih keren kalau kita tuh sama kayak mereka, sama kayak teman-teman kita ataupun sama kayak keluarga kita. Bukan cuma dari diri kita ataupun dari lingkungan teman-teman sekitar kita aja, tapi dari kontrol sosial. Nah, di sini tuh berbicara apakah kita merasa mampu dan apakah ada fasilitas yang mendukung. Misalnya, kalau misalkan stasiun daur ulang itu banyak di sekeliling kita, mungkin kita akan lebih mau memasukkan sampah kita ke stasiun daur ulang itu daripada ke tempat sampah.
Tapi kenyataannya sekarang stasiun daur ulang di Indonesia itu masih sangat jarang dan sangat sedikit. Jadi ini buat kita lebih malas untuk buang sampah di stasiunnya. Jadi kita lebih memilih untuk buang sampah di sekitar deket-deket kita aja, di tong sampah dekat rumah kita, atau kita lebih memilih buang sampah itu sembarangan. Jadi itu alasannya kenapa masyarakat masih menggunakan sampah plastik dan masih buang sampah sembarangan. Karena belum ada reward dan punishment yang ketat akan hal ini. Dan juga belum ada niat baik dari dalam diri sendiri maupun dari lingkungan yang ada. Yang ketiga ada teori kognitif sosial. Nah, di teori bilang kalau misalkan ada influencer atau orang yang kita kagumi melakukan sesuatu atau menggunakan sesuatu, kita jadi pengen ikut seperti dia. Misalnya, kalau ada influencer yang menggunakan botol tumbler atau kantong belanjaan setiap harinya, kita juga jadi pengen melakukan itu. Teori ini sudah terbukti dari konten bisa menginfluence. Ini sudah dilakukan oleh Pandawara Group, 5 pemuda dari Bandung yang menginfluence masyarakat untuk bersama-sama membersihkan sungai melalui konten-konten yang diupload di sosial media. Pandawara Group ini berawal dari keprihatinan mereka melihat sungai-sungai di dekat rumah mereka itu penuh dengan tumpukan sampah yang berakibatkan banjir. Nah, pada pertengahan tahun 2022, mereka melakukan aksi nyata dan mereka membuat konten dan diupload ke sosial media. Dalam sosial media Pandawara Group, mereka mengupload konten-konten ketika mereka sedang membersihkan sampah di sungai. Hal ini juga menarik perhatian banyak masyarakat dan banyak masyarakat yang mau ikut menolong untuk membersihkan sungai di Indonesia. Salah satunya ada di Pantai Teluk Labuan. Pantai Teluk Labuan ini adalah salah satu pantai yang tercemar di Indonesia. Karena Pandawara Group, Pantai Teluk Labuan ini menjadi bebas dari sampah. Dan konten ini, Pandawara Group tuh mengajak kita untuk sama-sama berkolaborasi dalam menangani sampah plastik yang ada di Indonesia. Konten dan aksi nyata yang dilakukan Pandawara Group, pemerintah sampai ikut berkontribusi dalam membantu membersihkan sampah, contohnya di Makassar. Bukan hanya itu aja, tapi Pandawara bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk menjadikan Desa Ngalangeran sebagai model desa ramah lingkungan. Mereka nggak cuma membersihkan sampah sekali aja, tapi mereka memberikan edukasi kepada warga bagaimana cara memilah dan mengolah sampah dengan benar. Bukan cuma itu aja, tapi ada lagi nih pemuda Indonesia keren lainnya, namanya Jeremy Owen. Dia memiliki latar belakang berkuliah di bidang lingkungan. Nah, dengan passion yang akan lingkungan, dia juga membuat konten-konten mengenai lingkungan agar orang-orang itu lebih aware akan bumi ini, terutama masalah sampah plastik. Jeremy Owen ini sering kasih edukasi tentang bahaya plastik, cara mengelola plastik, dan melakukan hal-hal simpel seperti bawa botol sendiri atau kotak makan sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai. Jeremy Owen ini bukan cuma mengedukasi di sosial media aja, tapi dia langsung turun ke lapangan, yaitu dia pergi ke gunung sampah di Indonesia, yaitu Bantar Gebang. Di sana dia memperlihatkan bahwa limbah plastik yang ada di Indonesia itu sangat serius. Ya, ini menjadi reminder juga kepada para followers ya untuk menjaga lingkungan dan lebih peduli akan dampak sampah plastik. Nah, lewat aksi Jeremy Owen dan juga Pandawara Group ini memperlihatkan bahwa kita juga dapat melakukan hal yang sama seperti mereka. Melalui sosial media kita, melalui konten yang kita buat itu bisa mempengaruhi banyak orang dan bisa merubah Indonesia. Ecolabo 8 berhasil mengubah sampah plastik menjadi produk seperti furniture, sisir, dan juga barang lainnya. Ecolabo 8 telah dipercaya oleh brand internasional seperti The Body Shop dan diekspor ke Tizi di Malaysia. Sebagai contohnya di Jerman, pemerintah Jerman itu menerapkan sistem PFAS atau pengembalian botol secara berbayar. Jadi masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah dan memisahkan botol sampah plastik yang nantinya dikumpulkan di supermarket dengan cara memasukkan botol plastik ke dalam mesin otomatis. Nanti sampah plastik yang telah dikumpulkan itu didaur ulang. Nah, hal ini membuat masyarakat lebih peduli dan lebih aware akan lingkungan di sekitarnya. Bukan hanya itu aja, di Korea Selatan juga pemerintahnya mewajibkan setiap masyarakat untuk memisahkan sampah yang mereka telah gunakan. Misalkan sampah organik, non-organik, dan sampah plastik. Jika mereka tidak melakukan ini, maka mereka akan diberikan hukuman atau denda. Jadi, banyak kan langkah kecil yang bisa kita lakukan
Misalnya dengan cara membawa tumbler sendiri, membawa kantong belanjaan sendiri, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu aja, mulai dari sekarang, kita coba yuk pilah sampah kita dari rumah. Kita pisah sampah organik, non-organik, dan sampah plastik. Ingat, perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengubah Indonesia?